Akan saya coba share materinya. Nah, ada muncul ya. Sudah, Pak. Udah, Oke, Pak. oke. Jadi pada kesempatan kali ini, jadi kemarin Pak Pram sudah menjelaskan mengenai apa kemarin Pak Pram ya? Housing ya, housing, kemudian jenis-jenis ternak perah. Nah, pada kesempatan kali ini di mata kuliah apa namanya, ilmu ternak perah, jadi kalian masih mempelajari hal dasar di ternak perah. Pada topik yang akan saya berikan yakni kelenjar mamari, ya, kelenjar mamari. Jadi baik nanti selama 2 pertemuan ini, minggu ini dan minggu depan kita akan membahas mengenai kelenjar mamari. Namun pada minggu ini kita akan membahas mengenai jaringan eksternal ambing serta pertumbuhan kelenjar ambing. Nah, kelenjar mamari atau kelenjar ambing merupakan kelenjar eksokrin, ya kan. Jadi kelenjar yang menghasilkan sebuah substansi namun keluar di tubuh, ya kan. Kelenjar mamari menghasilkan susu, ya kan. Cairan susu yang mana susu ini digunakan sebenarnya untuk hewan mamalia yang baru lahir anaknya, karena anakan tersebut belum bisa mengonsumsi pakan atau makanan yang sama dengan induknya saat ini. Jadi artian dia membutuhkan nutrisi yang mudah dicerna. Nah, kemudian kelenjar mamari merupakan modifikasi di kelenjar keringat. Jadi bukan tiba-tiba muncul, tapi memang sebenarnya adalah kelenjar keringat yang kemudian dimodifikasi secara genetik oleh dirinya sendiri, kemudian berdiferensiasi dan dapat melakukan sekresi susu. Nah, pada intinya, ya kan, kita kan nggak pernah lihat bahwa ada kelenjar ambing atau putih yang tiba-tiba ada di hidung gitu kan, di muka gitu kan, kecuali kutil ya. Kenapa ya? Sekarang secara genetik sel-sel ini udah diperintahkan untuk tumbuh di sekitar yang namanya milk line. Milk line itu ada kursornya, kelihatan nggak? Halo? Enggak ada, Pak. Ya, Coba. enggak ada. Pointer option, pen, arrow option. Ini muncul? Ya. Muncul, Pak. Terlihat, Pak. Ya. Coba. Nggak bisa ya. Laser kan ya. Ini. Jadi ini namanya adalah milk line ya. Jadi memang secara alamiah ada garis ini 2 yang pada bagian sebelah kanan sama kiri dari setiap hewan mamalia termasuk manusia, tempat di mana kelenjar ambing akan tumbuh. Itu jadi nggak serta-merta tiba-tiba nanti dia muncul di paha atau di tangan dan lain-lain. Nah, sebenarnya ada 3 bagian ya. Ya, ini ada pada bagian apa namanya? Ini namanya kranial, bukan kranial, sorry. Thoraxis ya, bagian thoraxis. Kemudian ada bagian abdomen sama bagian inguinal, bagian tulang inguinis. Nah, jadi setiap spesies akan memiliki ciri khasnya masing-masing. Ada pada 3 bagian ini. Sebagai contoh, pada ini apa nih? Ini kayaknya anjing. Kalau anjing ini di bagian thoraxis lebih dominan. Kalau pada kuda, sapi, domba, kambing akan muncul di bagian inguinal, ya kan? Kalau pada babi juga ada bagian abdominal, ya kan? Dan ini berbeda tiap spesies. Tapi mamalia pasti memiliki mamal, kelenjar mamai. Nah, sebagai contoh ini babi, babi ukurannya kecil, terdapat pada bagian 4 ya, pada bagian thorax ada 4, kemudian abdomen ada 6, inguinal ada 2 dan 2 saluran per puting. Artinya 1 puting pada babi itu ada 2 sekresi. Kalau kuda ukurannya sedang, kemudian pada bagian inguinal ada 2, kemudian pada tiap saluran putingnya ada 2 saluran yang menghasilkan susu. Jadi ada 2 gland system nantinya. Kemudian kalau tikus
seperti apa ya kan, dan seperti apa. Ini kalau ini gambar unta ya kan, unta hampir sama dengan sapi, tapi kalau unta itu punya 2-3 saluran per puting. Jadi mungkin ketika diperah nanti cipratannya ada sekitar 2-3 cipratan yang keluar, atau kayak istilahnya apa ya, ciprat ya. Kemudian kalau tikus juga bisa digunakan diambil susunya untuk penelitian. Kalau babi seperti ini. Nah, kalau kambing dan domba yang biasa kita gunakan sebagai ternak perah ya kan, itu sedang kemudian tumbuh pada bagian inguinal. Jadi nggak pernah ada lihat sapi yang pada bagian abdomen ya. Dia ada bagian inguinal tumbuhnya di bagian belakang, jadi nggak di sini. Kemudian kalau kambing dan domba itu hanya memiliki 2 puting dan terpisah hanya ada kuartir kanan dan kuartir kiri. Tapi kalau sapi dan kerbau ya kan, ukurannya besar, pada bagian inguinal ya kan, terdapat 4 puting ya kan, atau 4 kuartir saling terpisah, dan kesemuanya tidak ada interaksi. Jadi tiap kuarter memiliki bagiannya masing-masing dan tidak saling berinteraksi, sehingga sistemik, dan tiap puting memiliki 1 saluran. Itu berbeda dengan hewan yang lain. Nah, kita masuk ke anatomi ambing ternak perah. Jadi harus diperhatikan bahwa kelenjar mamari merupakan sebuah kesatuan. Kesatuannya dari apa? Ya, harus ada puting ya kan, kemudian ada sistem saluran atau duktusnya, kemudian ada lobus dan lobulus serta jaringan sekresi. Puting, kemudian sistem salurannya ya kan, salurannya, kemudian lobus dan lobulus, ini ada lobus bagian terkecilnya, kemudian ada alveolus dan kelenjar jaringan sekresinya, di dalamnya kecil-kecil, tapi belum saya gambarkan di sini. Ini yang disebut sebagai kelenjar mamari secara keseluruhan. Nah, pada sapi perah ya kan, kita harus tahu rasinya, bahwa sapi perah itu rasinya 60 dan 40. Dalam artian 60 itu rata-rata 60% susu yang dihasilkan dari 1 hari itu berada di bagian posterior atau bagian belakang dari ambing. Kemudian 40 sisanya itu dihasilkan dari bagian anterior depan. Ya kan? Nah, berat kelenjar ambing pada sapi itu berkisar antara 3-50 kg ya kan, dan dapat menghasilkan susu sampai 30 gram. Dalam artian beratnya 60% itu dapat berupa susu. Itu full susu. Nah, namun hal tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya ada genetik ya kan, antara ternak lain berbeda, kemudian umur, jadi semakin tua produksinya juga semakin tinggi sampai dia mencapai masa punya. Nutrisi juga jelas, nutrisi karena menyokong nutrien untuk menghasilkan susu, serta kemampuan ternaknya. Jadi dia memiliki kemampuan berbeda walaupun genetiknya sama, yang hampir sama, kemudian umurnya sama dan nutrinya sama. Jadi memiliki efisiensi yang berbeda-beda tiap ternak. Ini perlu diperhatikan. Nah, ketika kita tadi sudah mengenal kelenjar ambing, nah yang perlu diketahui adalah bagaimana ambing ini dapat bertahan di dalam pada ternak. Karena di dalamnya banyak sekali jaringan penunjangnya. Di sini jaringannya istilahnya supportive tissue ya. Dari supportive tissue itu sebenarnya nggak cuma otot ini aja, dalam artian juga ada kelenjar pembuluh darah, kemudian ada neural atau syaraf, kemudian ada sistem limfatik. Jadi suportifnya itu banyak. Cuma karena ini terlihat di depan dulu, maka kita bahas yang pertama adalah bagian eksternal suportifnya dulu. Ya, ini bagian-bagian dari eksternal yang kemungkinan bisa kita lihat nanti. Dari mana dulu nih? Nah, jaringan ini itu dibutuhkan untuk menjaga keterikatan ambing pada bagian tubuh dengan benar. Dalam artian biar nggak menceng kanan, menceng kiri, itu ada jaringan-jaringan sendiri yang menjaga ambingnya, gitu. Dan karena ambing merupakan kelenjar di kulit, ya kan, karena dia merupakan modifikasi dari kelenjar keringat, maka keberadaannya berada di luar tubuh. Jadi bukan berada di dalam, nggak seperti usus, nggak seperti hati, atau kelenjar
sekresi lain. Tapi kalau kelenjar ambing ini merupakan kelenjar yang benar-benar di luar tubuh dari ternak mamalia, hewan mamalia gitu. Jadi memerlukan sebuah penyokong yang benar-benar menjaga agar dia nggak copot. Jadi, nah maka dari itu mereka butuh dekapan yang baik dan nyaman. Nah, yang mendekat siapa, gitu kan? Yang pertama adalah ini. Jadi, kalau ini sih menurut saya, ini saya dapat dari literatur yang lain. Mungkin penjelasan dari literatur lain juga ada yang menyebutkan yang berbeda. Tapi yang saya pelajari itu adalah yang paling utama adalah LSL dan LSM ini, ligamentum suspensori lateralis, ya kan, lateral mengelilingi, serta ligamentum suspensori medialis yang berada di tengah. Tuh. Kemudian sisanya itu ada yang memiliki pendapat yang berbeda-beda karena seperti halnya ketika menyebutkan kulit, ya kan, kulit jelas bahwa kulit adalah jaringan yang menutupi ambing, kan? Jadi memang itu melindungi secara keseluruhan. Tapi untuk menyokong ambing itu sendiri untuk dia bertahan di badan ternak itu memiliki fungsi yang minor kecil. Ya kulit karena kulit tidak begitu kuat dibandingkan dengan otot. Kemudian ada superficial fascia. Kalau superficial fascia ini ada di bawah kutan yang berada di daerah areola. Jadi areola itu adalah ketika kalian melihat ambing, ya kan, kalau yang areola itu yang memiliki bulu sama sekali dan puting. Kalau di manusia yang berwarna kegelap-gelapan. Tapi kalau di sapi yang mulai nggak ada bulunya, kemudian menuju puting, itu namanya jaringan areola. Superficial fascia ini sebenarnya nggak begitu dominan atau memiliki fungsi yang minor juga seperti kulit, karena dia sebenarnya ada jaringan juga tidak begitu besar untuk menyokong beban atau secara fisik ambing dari ternak. Ini adalah cord-like tissue. Nanti cord-like tissue ini nggak kelihatan di bagian dalam dan bentuknya seperti cord atau tali atau kabel. Nanti akan kita cari gambarnya juga. Kemudian yang utama adalah ligamentum suspensori lateralis, ya kan? Juga ada ligamentum suspensori medialis. Selain itu ada juga subpelvic tendon, jadi ada tendon, ya kan? Yang kemudian dia akan nempel pada tulang pelvis sehingga ambing ini bisa menempel pada bagian tubuh. Jadi kalau nggak ada subpelvic tendon ini, ketika hanya ada kulit saja yang memegang atau menjaga ambing, maka dia seolah-olah akan kendur. Jadi kayak yoyo, jadi bisa naik turun. Kemudian ada lamela ini kayak sebenarnya bukan jaringan suportif utama, cuma itu ada di bagian ambing dan bisa diamati ketika dilakukan insisi dan pembedahan. Kita awali dari cord-like tissue karena tadi yang kulit itu tidak begitu dominan, ya kan, hanya menjaga agar bersih dan lain-lain. Nah, ini sebagai gambar adalah ketika ada seekor sapi perah yang dikorbankan, ya kan. Terus ketika bagian kakinya kita lepas, tapi hanya disisihkan dengan tisu di bagian ambing, kemudian kulitnya juga sudah kita kuliti bagian ambingnya, maka akan terlihat seperti ini, ya kan. Cord-like tissue ikatanya bentuknya kendur, ya kan, kemudian menghubungkan kuartir ke abdomen. Jadi kuartir depan ke abdomen. Jadi abdomen itu perut, mungkin di sini ada cord. Jadi harusnya di sini akan muncul seperti kabel, tapi nggak kelihatan kayak di gambar ini. Jadi harusnya ada jaringan ikat bentuknya seperti kabel menempel antara bagian sini ke bagian abdomen. Mungkin sedikit ya. Kemudian ada subpelvic tendon, yaitu yang mengikat ligamentum suspensori lateralis, ya kan. Lateral itu nanti melingkari ke beberapa titik di bagian pelvis di sini. Nah, di sini saya tambahkan tanda berupa tanda panah di sini. Jadi ini adalah subpelvic tendon. Begitu pula ini adalah subpelvic tendon. Ini harus kuat untuk menopang berat dari tendon itu sendiri. Nah, yang terkelupas ini merupakan ligamentum suspensori lateralis ini. Jadi dia harusnya tuh mengikat sampai ke depan sini, sampai ke dalam sini.
Jadi tapi posisinya kalau yang ini udah mulai dipotong, jadi mulai kelihatan dalamnya. Di sini ada saluran pembuluh darah dan lain-lain. Ada pertanyaan? Silakan. Aduh, walaupun ada pertanyaan? Halo? Nggak disconnect kan? Belum. Apa tuh disconnect? Nah, kemudian yang paling dominan adalah suspensory lateralis dan suspensory medialis. Nah, ini yang merupakan adalah penyokong utama dari ambing ternak mamalia ya, hewan mamalia, khususnya pada sapi dan kambing. Di sini sengaja saya bedakan antara LSL dan LSM untuk diversuskan, ya kan. Jadi kalau ligamentum suspensory lateralis, ya kan, lateral artinya itu melingkar. Jadi dia akan seperti halnya ini, dia akan melingkari namanya apa, kelenjar ambingnya, melingkari kelenjar ambing. Jadi sayangnya cuma satu ya. Jadi harusnya kalau misalnya 3 dimensi, dia bentuknya kayak melingkari kelenjar ambing. Nah, kalau bisa disebut dia sebenarnya mirip hemok. Jadi kalau biasa pakai hemok buat tiduran di antara pohon, hemoknya itu alisnya, suspensory lateralisnya, kalau kalian di ambingnya, jadi seolah-olah dituntut seperti itu. Kemudian mengikat pelvis ya kan sampai ke medial suspensory ini ligamentum ya. Medialis ya, apa ya Mas? Medialis suspensory ligamen. Ini bahasa Inggrisnya, sorry. Jadi dari mengikat dari pelvis ini, dari sini, ya kan? Ya, dari pelvis ini kemudian dia akan melingkar sampai hampir menempel di sini. Tapi mereka nggak saling terhubung. Ya. Kemudian ini dari LSL yang kemudian mengikat sampai bagian jaringan alveolusnya di bagian dalam di sini. Nah, itu merupakan gambaran dari ligamentum suspensory lateralis. Ini adalah kalau lateralis itu dia mengelilingi, sebenarnya mengelilingi ambing, ikatnya. Kemudian satunya adalah ligamentum suspensory medialis, ya kan? Medialis itu artinya di tengah. Jadi kalau ini sebuah ambing kita potong, kita insisi, ya kan, maka ini yang tadi yang lateralis, ya kan, yang lateralis, kalau ini yang medialis di tengah. Nah, kemudian kalau yang LSM ini dia sifatnya lebih elastis dibandingkan LSL di sini. Jadi dia sangat elastis, ya kan, sehingga sangat merespon ketika kelenjar ambingnya itu menghasilkan, jadi semakin menghasilkan semakin berat, dia mengkompensasi pertambahan bobot tersebut. Kenapa itu? Kenapa dia fleksibel, ya kan, bisa mulur karena untuk mengkompensasi hal tersebut. Jadi kalau misal sapinya menghasilkan susu tapi dia dengan ikatnya di sini semuanya keras, maka ambingnya nggak akan menghasilkan susu banyak karena akan tertekan oleh jaringan tersebut. Tapi ketika LSM-nya ini bentuknya fleksibel, bisa mulur, maka ketika susunya meningkat, maka dia bisa mengkompensasi dengan sedikit mengendur ke bawah sehingga membesar di bagian tengahnya. Jadi bayangkan lah ya. Nah, selain itu LSM juga sebagai pusat gravitasi ambing. Jadi yang benar-benar mengikat secara bagian tengah adalah suspensory medial ini. Jadi ketika ada permasalahan di sini, maka bisa saja ambingnya bang di olah-olah. Kalau ini kan bagus nih ya. Nanti yang lebih turun ke bawah, atau istilahnya apa ya? Saya lupa. Pendulum. Jadi seperti pendulum seolah-olah. Jadi dia sangat menggantung, hampir copot gitu. Kemudian dia mengikat pada dinding abdomen, ya kan, membagi ambing menjadi 2 bagian, yaitu kanan dan kiri, ya kan, tersusun dari 2 layer tebal dan saling menempel di dalamnya. Jadi sebenarnya ada 2 layer, ya kan, saling menempel di bagian dalamnya. Dan di bagian ini, sebenarnya kan ini adalah bagian pemotongan dari ligamentum, dari bagian ambing ya, terlihat ligamentumnya. Juga terdapat namanya jaringan parenkim ya, jaringan parenkim yang kemudian bisa berkembang menjadi sel-sel epitel dan lain-lain.
Kemudian di sini harusnya ada lemak. Di sini ada lemak. Lemak ini yang sudah ada semenjak dia lahir. Itu akan kita jelaskan nanti ketika perkembangan kelenjar mamari. Nah, ini saya sedikit menjelaskan lebih mengenai LSL tadi. Kalau tadi LSM memang dia merupakan yang paling yang paling fungsinya paling tinggi, ya, karena dia harus menjaga integritas dari ambingnya. Tapi walaupun demikian, ternyata LSL juga memiliki ada dua distinktif atau dua pembagian yang cukup nyata di dalamnya, ya. Ini ada yang LSL superficial, ligamentum suspensiori lateralis yang superficial, yang di bagian sini, ya kan? Serta yang berada pada deep lateral, artinya dia berada di bagian dalam banget di sini. Kalau superficial itu sebenarnya bisa agak sedikit keluar di sini. Bagi contoh ini ya, kursornya kelihatan ya. Kalau yang lateral, yang deep itu benar-benar bisa masuk sampai ke dalam ambing. Nah, pada secara fisik ya kan, LSL yang superficial ini itu bentuknya dari tendon tadi, subpelvic tendon tadi ini di bagian sini, ini mulai masuk ke sini. Ini namanya superficial. Atau ketika digambarkan dengan yang tadi, ini merupakan yang superficial. Ini kelihatan. Ini superficial. Ya. Nah, kalau yang tadi yang deep itu akan ada sedikit pada bagian dalam. Kemungkinan bagian ini. Yang ini bagian dalam. Ya. Kalau yang medialis yang ini medialis. Kemudian yang lateralis tapi bagian dalam, yang deep. Kalau yang ini yang superficial. Kemudian terus melebar ke bagian bawah serta ke depan sampai menempel pada bagian areola. Jadi yang tadi ini dia terus ke sini ke bagian areola di sini, hampir menempel areola. Ini terus ini ya, benar, masih gambarnya masih sama, hampir mendekati ke di sini. Dia masih satu kesatuan. Ini yang superficialis. Kalau yang deep itu lebih tebal dari superficial dan berserat, serta tidak elastis dan tidak mengkompromis pada produksi susu. Jadi nggak seperti yang medialis tadi. Kalau ini benar-benar tidak mengkompromisasi produksi susu. Jadi ketika produksi susunya jadi kendur. Nah, ini merupakan sebuah keajaiban dari Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Ketika Tuhan menghendaki, coba kalian bisa bayangkan, ketika menghendaki LSL ataupun LSM-nya itu dia fleksibel, bisa kendur, maka tidak ada yang benar-benar menjaga integritas dari ambing itu. Walaupun semuanya kuat, tapi ketika semuanya bisa kendur, ketika susunya yang dihasilkan tinggi, maka ambingnya bisa turun, ya kan? Karena yang samping dia kendur, yang tengah juga kendur. Tapi ketika yang samping itu, yang lateral itu dia enggak kendur, menjaga terus, tapi yang tengah itu dia menjadi kendur, maka ambingnya bisa mengkompensasi peningkatan produksi susu. Jadi semakin, soalnya kan aslinya gini kan, dia produksi susunya semakin meningkat, kemudian yang tengah ini dia fleksibel, ya kan, maka dia bisa turun seperti ini. Coba ketika dibayangkan yang fleksibel bagian tengah, yang bagian pinggir, ketika produksi susunya meningkat, maka yang tengah tetap tapi susunya jadi ngelember ke kanan kiri. Ketika semuanya fleksibel, produksi susunya meningkat, maka kayak di air itu, pasti di air akhirnya jadi kendur-kendur seperti itu. Nah, itu keajaiban dikit ya. Kemudian karena waktunya terbatas, kemudian dari bentuknya, dari subpelvic tendon, kemudian mengikat ambing hampir menyelimuti seluruhnya, ya kan. Kemudian ligamen ini menuju ke bagian lateral, ya kan, pada bagian pinggirnya, tapi berupa lamela. Itu yang superficial itu dia benar-benar sampai ke areola, tapi kalau yang bagian ini hanya ke bagian sini sampai ke lamela. Lamela itu yang mana? Lamela adalah yang bagian merah ini. Ini namanya lamela. Lamela. Jadi dia adalah seperti transisi antara jaringan ikat yang LSL tadi ke
jaringan parenkim atau jaringan yang ini, jaringan dalam di bagian ambingnya. Gitu. Jadi ada seolah-olah ada transisi di situ. Dan LSL ini tidak saling menyatu di bagian tengah. Jadi nggak semua tiba-tiba serp menyatu dari yang kanan sampai kiri masuk ke sini, tapi dia hanya sampai akhir di sini saja udah. Habis itu nggak ada jaringan ini lagi. Jadi hanya ada lamela transisi antara parenkim dengan jaringan ikat LSL-nya tadi, ligamentum tadi. Ini gambar, ini gambar subpelvic tendon yang bagian kiri sendiri, tendon kalau dari bagian samping. Kemudian ini dia adalah ligamentum suspensory medialis yang tengah, ya kan? Ini lateralis jelas banget, ini lateralis. Lihat ini subpelvic tendon ke sini, kemudian lateralis, ya kan? Kalau ini, ini ada, nah bagian ini, di bagian ini adalah ini yang disebut sebagai cord like. Jadi ada kayak jaringan ikat yang bentuknya seperti kabel. Ini cord like tissue, ya kan? Cord like tissue. Kemudian ini ada saluran pembuluh darah, serta ini benar-benar masih kelihatan ligamentum suspensory lateralis yang superfasia. Ini superfasia ini masih kelihatan, belum dibuka sama sekali. Ketika dibuka nanti bentuknya seperti ini dalamnya. Ya. Ini ada cord like tissue, ya kan? Ini yang mulai dipotong sedikit di bagian sininya sebelum dibuka lagi ke dalam. Nah, ini yang benar-benar lateralis benar-benar dihilangkan. Ini dihilangkan sama sekali dan menyisakan sebuah ligamentum yang medialis. Artinya apa? Medialis itu benar-benar sebagai titik gravitasinya. Bisa kalian lihat yang sebelah sini. Ini kalian bayangkan pendulum ya. Ketika sebuah pendulum bentuknya nggak seimbang, ya ada sebagian besar, ada bagian yang lebih besar, maka yang bagian besar pasti akan lebih mendekati gravitasi kan. Seperti halnya seperti ini. Karena dia sebagai pusat gravitasinya, ternyata bagian kiri lebih besar, dia mengkompensasi gravitasinya jadi demikian. Ini yang lebih besar jadi lebih menurun, yang lebih kecil dia akan sedikit naik gitu. Ini medialis. Nah, ini merupakan pemotongan hasil medialisnya. Jadi untuk menggambarkan apakah medialis itu sampai ke dalam, ternyata betul medialis itu yang membagi ambing menjadi kuartir kanan dan kuartir kiri. Jadi ketika nanti bagian ini dipotong, hanya ini ternyata benar medialis itu membentuk pemisah nyata antara kuartir kanan dan kuartir kiri. Tuh, sampai sini ada pertanyaan? Disconnect? Disconnect. Enggak kan? Oke, lanjut. Mudah-mudahan banget nih, pintar-pintar banget kelas B ini. Oke, ini merupakan gambaran secara animasi. Ini yang tadi disebut sebagai lamina atau tadi saya lamina apa namanya. Jadi ini tulang pubisnya tadi, ya kan? Kemudian ada jaringan ikat di sini, suspensorinya. Ini yang medialis, yang sini nanti menjadi lateralis. Nah, ini ketika dilihat dari belakang. Kemudian ada lamina atau ini menyebutnya apa tadi? Lamela atau lamia, sama. Lamina atau lamea, ya kan? Lamia di sini. Jadi ini adalah sebenarnya kalau sapi itu, sapi itu jaringan ikatnya nggak menutup seluruhnya, tapi cuma di sini ada lamea ini atau lamina. Jadi di sini biasanya nggak ada jaringan ikat, tapi lateralisnya dia akan mengikat pada bagian luar sini, ya kan, sampai bagian hampir mendekati ke areola. Kalau yang medialis dia juga dari tengah tebal, kemudian di sini kemudian membagi menjadi dua secara nyata, ya kan, juga memiliki lamina dari medialis, ada lamina dari lateralis. Nah, ini gampang kok gambarnya. Jadi kalau ini tadi bagian belakang, bagian depannya seperti ini. Kalau bagian belakang dia akan mengikat pada
tulang pubis ya kan. Kalau yang bagian depan dia akan mengikat pada tulang dan otot-otot pada abdominal atau bagian perut. Di sini ada pertanyaan lagi? Belum? Kita lanjut. Pak, Ini ya, gimana? izin bertanya Pak. Monggo. Mengenai ambing sapi yang tadi kan saat saya lihat pengamatan itu dari belakang sapi itu kan ambingnya itu sebenarnya itu terhimpit oleh kedua kaki atau memiliki bentuk yang seperti itu, ukurannya seperti itu Pak. Gimana Mas? Jadi pas pengamatan ambing sapi dari belakang kan saya lihat itu ambingnya itu kayak kelihatan terhimpit oleh kedua kaki belakang. Nah sebenarnya itu emang ambingnya itu terhimpit oleh kedua kaki itu atau emang memiliki bentuk yang menyesuaikan terhadap kedua kaki itu Pak? Iya, jadi memang secara ya sebenarnya kan mungkin aslinya itu makanya ini sebenarnya kan secara genetik sapi itu kan produksi susunya terus meningkat kan. Secara alamiah ya kan sapi atau apa namanya sebelum jadi sapi itu dia kan banteng ya. Nah banteng yang belum didomestikasi ini mungkin produksi susunya nggak sebanyak sekarang, hampir sama kayak mungkin yang sedikit. Tapi karena mengalami seleksi terus menerus ya kan sampai akhirnya terpilih yang terus dikembangbiakan merupakan sapi yang memiliki produksi tinggi. Akhirnya ambingnya juga membesar untuk mengkompensasi peningkatan produksi susu. Maka ya lama-lama dia akan terus menyenggol bagian kaki sapi. Nah maka dari itu ini nanti kaitannya juga ketika kalian melakukan judging ya kan. Judging itu kan tujuannya mengambil apa yang sesuai dengan keinginan kita kan. Kira-kira produksinya tinggi, kemudian tubuhnya juga mensupport tinggi tersebut. Maka untuk mengkompensasi produksi susu yang tinggi itu, maka kalian harus memilih sapi yang memiliki renggangan kaki juga semakin tinggi agar ketika ambingnya membesar maka dia nggak nyenggol kaki sapinya itu. Tapi memang secara genetik dulu mungkin nggak seperti itu, secara alamiah nggak seperti itu. Tapi sekarang ketika dia meningkat produksi susunya karena dan lain-lain, maka hasilnya seperti itu. Tapi secara alamiah ya memang seperti itu Mas, untuk kondisi yang saat ini gitu, karena hasil seleksi. Tapi kalau kamu mungkin pas hidup zaman purba nggak seperti itu, mungkin berbeda lagi gitu. Tapi memang secara nyata, secara alami seperti itu Mas, nggak pakai implan silikon dan lain gitu. Sampai ini jadi jaringan-jaringan tadi udah sedikit saya jelaskan ya. Jadi ada 4 kuartir kalau sapi, ada 4 kuartir terutamanya ada kanan kiri yang terpisah secara nyata oleh ligamen ya kan. Kemudian depan belakang itu tidak terpisah secara nyata oleh ligamen, tapi ada jaringan yang benar-benar memisahkan, ada disebut sebagai fine atau sangat tipis ya kan, fine membranes ya, dia memisahkan antara depan dan belakang. Tapi kuartil ini keempatnya tidak saling berinteraksi. Jadi ketika kalian melakukan, mungkin ada orang zaman dulu waktu masih penelitian awal itu dia mencoba mengetes tersebut, maka mereka mencoba menyuntikkan cairan pewarna pada ambing yang sudah mati ya kan, ambil dari ambing yang sudah mati, habis itu dipotong. Ternyata benar-benar bahwa saluran-saluran kecilnya sampai ke alveolusnya itu tidak menempel atau benar-benar terpisah. Jadi ketika ini diwarnai, yang terwarnai sebelah ini aja, nggak dengan yang ini, nggak dengan yang ini, nggak dengan yang ini. Itu. Kemudian kita akan membahas sedikit mengenai mammary gland development atau pertumbuhan kelenjar mamari atau mammogenesis, ya kan? Kalau tadi kita membahas mengenai bentuknya seperti apa, kita pengen tahu kira-kira kenapa bisa seperti itu munculnya gitu. Nah, ini pertama adalah mammogenesis merupakan perkembangan kelenjar mamari ya kan. Nah, perkembangan ini ternyata muncul bahkan ketika hewan mamalia masih embrio, baik itu manusia, ayam, manusia, terus sapi, kambing, domba, ikan paus ya kan.
itu dari posisi ketika mereka masih embrio sudah memiliki pertumbuhan kelenjar mamari, baik itu jantan atau betina. Itu jantan juga ternyata ketika embrional itu seperti betina, memiliki pertumbuhan kelenjar mamari saat dia masih embrional. Jadi siklusnya adalah ada masa prenatal ya kan, embrional dan fetal, kemudian prepubertal, dia masuk masa pubertas, kemudian post pubertas ketika dia mulai birahi dan dikawinkan, kemudian kebuntingan. Jadi saat bunting pun masih ada pertumbuhan, kemudian laktasi awal jelas sampai laktasi akhir involusi. Nah, tapi ketika sapi ini sudah memasuki masa involusi, ya kan, kemudian dibuntingkan lagi, maka terjadi siklus laktasi ini. Nah, walaupun demikian, perkembangannya juga masih terjadi, dan ini menjadi sebuah siklus. Tapi pada awal dari dia sebelum lahir itu sudah muncul di sini di masa prenatalnya. Nah, ini sedikit gambaran mengenai embryonal dan fetal development dari mammary gland hewan mamalia ya. Jadi kalau masa embrional ini pertumbuhannya itu pertumbuhan strukturnya saja, jadi nggak sampai fungsionalnya, jadi masih strukturalnya saja, mempersiapkan kira-kira untuk proses laktasinya. Jadi pada saat embrional ini bahkan baru umur 30 hari saja embrio itu sudah memiliki diferensiasi dari selnya untuk membentuk kelenjar mamari, baik itu jantan atau betina. Jadi perlu kita ingat bahwa mamalia itu kan triploblastik acelota. Jadi ada embrionya itu memiliki 3 lapisan, luar, tengah, sama dalam. Ekto, endo, ekto, meso, sama endo. Jadi kalau ekto ini kemudian menjadi kulit, kalau endo itu nanti akan menjadi otot, kemudian pembuluh darah dan lain-lain. Kalau yang endo itu, kalau yang endo itu akan menjadi organ-organ internal dari hewan. Nah, yang berkembang pada embrio ini adalah yang bagian ekto dulu, ektodermnya. Karena ya tadi disebutkan bahwa sebenarnya itu adalah kelenjar keringat yang berdiferensiasi, membedakan diri menjadi kelenjar mammae. Nah, dimulai dari umur 30 hari ya kan, terjadi penebalan ektoderm ya kan di midline. Jadi tadi disebutkan bahwa ada milk line ya, milk line. Nah, sebenarnya kalau dari fase embrional pun mereka sudah ada midline. Jadi milk line atau midline ini itu merupakan garis di mana tempat pertumbuhan dari kelenjar mammae dan puting. Jadi nggak bakalan tiba-tiba muncul di sini, puting di dekat mata, di hidung dan lain-lain. Tapi memang ada tempatnya secara genetik, ya kan? Tapi jumlahnya ini, ya kan? Di ini kemudian akan membentuk yang namanya buds atau tonjolan. Tapi sayangnya budsnya ini dia kemudian tumbuhnya ke bagian meso atau ke dalam. Jadi bukan keluar. Jadi kalau keluar nanti benar-benar keluar, namanya di luar benar. Tapi ketika masih di fetus, ya kan, budnya ini, mammary budnya ini atau tonjolan itu akan masuk ke bagian dalam dari mesodermnya. Kemudian mulai berlanjut, ya kan, tumbuhnya berlanjut, diferensiasi, terus berkembang, ya kan, terus tumbuh sampai dia akan lahir. Nah, pertumbuhan atau jumlah budsnya tadi yang ini itu tergantung dari spesiesnya. Nah, artinya setiap hewan tadi kan dijelaskan bahwa memiliki jumlah puting bisa saja berbeda-beda tergantung dari size-nya. Kucing mungkin budsnya bisa lebih banyak karena kemungkinan anaknya dihasilkan juga banyak, baik dari sisi thorax, abdominal, dan inguinal. Jadi kalau jelas sapi, kambing, domba akan langsung tumbuh budsnya hanya di bagian inguinal karena kelenjar mamarinya ada di bagian inguinal. Itu, ini contohnya ini adalah ari-ari. Ari-ari bahasa ilmiahnya apa ya? Saya lupa lagi. Apa ari-ari ya? Saya lupa. Jadi ari-ari apa?
Plasenta? Gimana Mbak? Iya, plasenta, betul. Plasenta. Jadi ini contohnya ada plasenta, kemudian ada embrionya ya. Dari awal ini mereka sudah mulai tumbuh. Budsnya, eksodermnya, eksodermnya mulai masuk ya ke dalam mesoderm, ya kan. Kemudian dari buds dia berkembang menjadi sprout ya. Sprout. Indonesia apa sprout ya? Sprout itu kecang ya kalau bahasa Indonesia, tapi saya nggak tahu masa puting disebut sebagai kecang. Kalau buds itu tonjolan. Kalau sprout itu kayak tanaman yang baru tumbuh, itu namanya sprout ya. Tambah ini jadi muncul sprout. Nah, sprout ini juga ada yang bentuk primer sama tersier, primer sama sekunder. Kalau yang primer dia melakukan proliferasi sel, ya kan? Selnya semakin banyak nih, bisa digambarkan. Selnya semakin banyak, kemudian dia menekan keluar karena dia terus bertumbuh. Sini yang bagian dalam juga bertumbuh. Dia kemudian karena semakin banyak selnya, dia menekan keluar, yang akan menjadi calon puting nantinya. Sini, di bagian sini, lama-lama dia akan menonjol keluar. Serta yang bagian dalamnya akan membentuk sistem dan calon duktus-duktus nantinya. Sebagai contoh ini. Pada saat dia masih fetus, ya kan, kemudian mau partus, ini mentok sampai di sini saja. Saya membentuk puting, ya kan, calon puting di sini, dia agak sedikit menonjol, tapi saluran di sini nggak bertumbuh semakin jauh. Mereka hanya bentuk rudimenter atau saluran yang rudimenter itu istilahnya cutel ya, bukan cutel ya. Indonesianya itu buntu. Jadi saluran yang buntu, menter, ya kan? Saluran yang buntu sini, yang nggak berkembang lebih jauh. Contohnya ini, dari proliferasi membentuk badia, kemudian membentuk sprout. Ini sprout primer, kemudian ada sprout sekunder. Kalau primer hanya seperti ini saja, tapi sudah memiliki tonjolan di sini. Kalau sekunder dia sudah sedikit memiliki cabangan yang kecil, tapi masih belum menghasilkan apapun. Dan ini masih buntu atau rudiment. Kemudian ketika partus, ya kan, tadi putingnya sudah terbentuk, ya kan. Kemudian bagian akhirnya sebenarnya sel-selnya itu sudah siap berkembang lebih jauh, ya kan. Kemudian jaringan ikatnya di dalam ada lemaknya, pembuluh darahnya itu sudah siap semua ketika hewan mamalia dilahirkan, ya kan. Namun kelenjar sekretnya belum berkembang karena memang dia bentuknya rudimenter. Selnya itu belum berdiferensiasi menjadi yang lain, hanya masih berbentuk siap untuk berkembang, gitu kan. Butuh inisiasi atau ignitor atau apa istilahnya? Ya inisiator. Inisiatornya bisa berupa hormon. Nanti yang ketika ternaknya masuk pubertas akan muncul. Nah, dengan jantan bagaimana? Ketika lahir, baik jantan sama betina itu sama, ya kan, membentuk rudimenter. Yang membedakan adalah ketika dia memasuki masa pubertas. Nah, ketika pubertas ini mulai terjadi perbedaan karena secara pubertas kelenjar gonad pun atau kelenjar kelamin itu sudah berkembang juga menghasilkan hormon yang spesifik. Jadi yang kalau jantan testisnya sudah berkembang hormon testosteron, kalau yang betina juga berkembang, ovarium menghasilkan hormon estrogen. Nah, ini yang menyebabkan perbedaan pertumbuhan kelenjar ambing antara hewan jantan dan betina. Pada masa pubertas ini kita akan bahas pada hewan yang betina. Ambingnya terus bertumbuh dengan ukuran dan beratnya, ya kan. Tapi juga terjadi penambahan jaringan lemak. Jadi sebenarnya kalau ini hewan yang, ya kan, ini merupakan jaringan ikatnya. Ini adalah heifer dari sapi kalau yang jelas ini adalah heifer atau sapi darah betina. Sapi betina darah. Ya kan, masih darah, dia masih masa pubertas. Pada intinya, pada awal di sini adalah masih berupa lemak,
Kemudian ini jaringan ikat tadi ya, suspensori medialisnya sampai sini, yang sini lateral. Kemudian dari bentuk ini ya kan, ini jaringan parenkim, kalau ini lemak ya, kalau yang ini parenkim. Nah, parenkim ini yang responsif terhadap hormon-hormon gonad tadi. Ternyata ketika masa pubertas ya kan, sebelum saya pubertas kita sebutkan lagi, kalau yang lahir, ketika lahir tadi umur 3 bulan itu pertumbuhannya masih isometrik atau sama dengan ukuran tubuh. Jadi tubuhnya ketika semisal ya percepatan tubuhnya itu sama dengan ukuran tubuhnya, jadi lebih besar sendiri. Tapi ketika umur 3 bulan sampai masa pubertas, untuk sapi ini ambingnya itu pertumbuhannya memasuki masa alometrik. Pertumbuhannya itu lebih cepat dari jaringan lain. Jadi ternyata ketika umur 3 bulan sampai pubertas, ketika hormon progestrogennya sudah mulai dihasilkan, akan merangsang pertumbuhan dari jaringan parenkimnya. Dia akan membelah diri semakin banyak, berdiferensiasi sesuai dengan tugasnya masing-masing, ya kan? Nah, sehingga terjadi pertumbuhan alometrik atau berbeda dengan yang ada di tubuhnya yang lain, gitu. Jadi misal sebagai contoh ya, tapi ini bukan sebagai misal kecepatan tumbuh dari kaki itu 2 sel per detik misal dari kaki atau dari mata. Tapi ketika masa pubertas ini, ambing ini misal 5 sel per detik, sehingga dalam 1 jam yang sama, dalam satu pertumbuhan, maka jaringan ambing akan memiliki progres atau pertumbuhan ukuran yang lebih tinggi dibanding jaringan di bagian tubuh yang contohnya itu. Nah, yang mempengaruhi pada saat pubertas ini adalah hormon estrogen. Awalnya ada estrogen. Artinya apa? Estrogen ketika sapi atau kambing itu mulai pubertas, kemudian mulai birahi karena ada estrogen. Estrogen ini akan merangsang pertumbuhan dari saluran-saluran atau duktus-duktus di dalam ini. Jadi duktus-duktusnya semakin banyak dulu. Salurannya semakin banyak, kayak cabang itu. Bisa dianalogikan itu kayak misal anggur, buah anggur, tapi masih barulannya aja. Ya kan? Dan ini estrogen ini akan menumbuhkan saluran sekunder dan tersier kelenjar. Jadi kalau di kelenjar A itu kan ada 3 saluran, primer, sekunder, dan tersier. Primer itu yang besar ini, ductus, kemudian. Nanti kalau sekunder itu mempercabangkan saluran primer ini menjadi ke bagian yang lebih dalam lagi. Kemudian kalau tersier itu yang menghubungkan antara sekunder dengan alveolus. Nah, kalau estrogen ini merangsang sekunder dan tersiernya. Jadi di dalam itu saluran yang kecil-kecil semakin banyak. Saluran kecilnya atau gangnya itu semakin banyak dulu. Gangnya sampai depan rumah. Tapi rumahnya belum ada atau alveolusnya belum ada. Belum ada dengan baik. Nah, kemudian karena estrogen itu menyebabkan hal tersebut, jadi ketika sapi dia mengalami estrus yang berulang dalam artian kelewatan untuk kawin, ternyata pertumbuhan ini juga semakin meningkat karena adanya hormon estrogen. Nah, ketika bunting dikawinkan, kemudian positif bunting, ternyata kemudian ambingnya benar-benar berkembang nyata. Karena setelah bunting, maka yang hormon yang dominan berganti estrogen menjadi progesteron, ya kan? Progesteron ini ternyata fungsinya adalah merangsang pertumbuhan lobus dan alveolusnya. Kalau estrogen membuat jalannya, ternyata kalau progesteron itu dominan menghasilkan alveolusnya. Jadi rumahnya dibuat atau gelembung-gelembung kecilnya itu dibuat. Jadi ini sudah seolah-olah dia seperti buah anggur yang anggur baik anting kecilnya sama buah-buah anggurnya itu seperti itu. Progesteron, walaupun progesteron juga merangsang pertumbuhan saluran-salurannya juga, tapi ketika kalau tadi untuk membedakan secara nyata, kalau estrogen itu jalurnya, tapi kalau progesteron itu adalah alveolusnya di dalam, serta hormon-hormon yang lain, kan?
Jadi ketika bunting dia terus masa kebuntingannya terus berjalan, ukurannya semakin besar, semakin nyata bahwa oh ini benar-benar mau partus, atau benar-benar karena bunting dia semakin besar untuk persiapan menghasilkan susu, gitu kan. Ini disebutkan juga bahwa walaupun progesteron tadi alveolus, tapi percabangan setelah saluran tersiernya terus berlanjut, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Nah ini sebagai contoh adalah ketika sapi darah, maksudnya sapi yang baru pernah pertama kali bunting, ini bunting umur 5 bulan, itu buntingnya seperti ini dibandingkan dengan yang tadi, ini kan dia sudah mulai berkembang terus. Lemaknya juga yang tadi adalah di sini banyak lemaknya, itu sudah mulai digantikan oleh saluran-saluran alveolus, ya kan, saluran-saluran dengan sekresi dan parenkim di sini dan mulai bertumbuh semuanya hingga terus sampai dia hampir memasuki masa laktasi. Sudah sangat nyata sekali di sini perbedaannya dibandingkan ini 5 bulan, ini 8 sampai 9 bulan. Kemudian sampai akhirnya, ya kan, bulan ke-9, ya kan, ketika hampir partus, maka hormon prolaktin, ya kan, dia akan mulai menginisiasi sel epitel untuk menghasilkan susu, serta ya pokoknya susu tapi belum sampai mid letdown, tapi susunya udah ada di dalam alveolusnya, tapi belum sampai letdown gitu. Di dalamnya udah ada susu dan siap untuk dikeluarkan. Kemudian saat laktasi, pertumbuhannya terus berjalan, khususnya pada khususnya pada ketika laktasinya mencapai umur 45 hari. Jadi terus berkembang, kelenjar ambingnya, dalamnya itu terus berkembang, sel epitelnya juga semakin bertambah sampai mencapai puncak laktasi atau 45 hari setelah partus. Itu terus berkembang. Nah, kemudian perkembangan ini kan menurun, dalam artian masih berkembang, menggantikan sel yang runtuh atau yang rusak sebagai harusnya menjadi somatic cell, ya. Kemudian menurun, ya kan, sampai dia memasuki masa kering. Nah, proses ini akan kemudian berputar-putar menjadi siklus laktasi. Karena setelah masa kering, ambingnya kemudian memasuki masa involusi, ya kan, untuk perbaikan lagi, selnya berkurang, tapi untuk persiapan berbanyak diri lagi, ya kan, sampai akhirnya dia partus lagi dan masuk laktasi awal. Nah, proses ini akan terus berjalan, ya kan, dan menyebabkan pertumbuhan yang maksudnya bukan lambat sih, pertumbuhan yang progresifnya tidak terlalu cepat, ya kan. Kalau hal ini bisa diamati ketika ada sapi, ya kan, yang memasuk laktasi pertama dibandingkan masa laktasi kedua, ketiga, dan dengan sapi yang sama, dia produksi susunya akan terus meningkat antara masa laktasi 1, kedua, dan keempat. Kenapa? Karena pertumbuhan ini akan terus berjalan hingga sapi umur 6 sampai 7 tahun atau sekitar laktasi 4 sampai 5-nya gitu. Maka dari itu ini menyebabkan produksi susunya tiap periode laktasi berbeda juga, semakin meningkat. Itu, ini juga di gambarannya. Jadi tadi misal pas pubertas, kemudian pas dia lagi bunting, ya kan, bunting mulai salurannya semakin banyak, kemudian dia mulai bunting, alveolusnya semakin dekat, semakin banyak juga lobus-lobusnya sampai postpartum, kan, ketika ada partus datanya. Itu ini juga gambarnya tadi, ini pada tikus deh. Ini pada tikus, ini gambarnya ketika pubertas, ya kan, kemudian dia siap kawin seperti ini, salurannya sudah siap. Tapi ketika pubertas itu tadi ada rudimenter di sini, kemudian pada siap kawin dia sudah memiliki saluran yang cukup nyata seperti di sini, tapi belum ada perkembangan sel epitel dan alveolus di sini. Kemudian ketika bunting, lobusnya sudah mulai berkembang, alveolusnya berkembang sampai mentok ketika laktasi.
Ini gambarannya berkembang. Jadi ini mungkin dari tikus ya, kemudian disuntik pewarna, kemudian kita amati atau menggunakan sinar X. Hasilnya seperti ini, nyata sekali. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, Mas Mbak? Kita udah memakan waktu berapa? 30 menit. Cepat sekali, alhamdulillah. 1 jam nih ya? Dari 15.30. Sorry. Sekitar 1 jam lah. Di sini ada pertanyaan nggak?